إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke hadis yang ke-8, masih dari bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdharin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizah wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat yang baik, niat yang saleh di dalam semua perbuatan, perkataan, keadaan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-8. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak juga melihat kepada rupa-rupa kalian, akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati-hati kalian. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Buku yang saya bawa ini disertakan di dalamnya ada takhrij dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di antaranya dicantumkan dalam kitab ini perkataan Al-Imam Al-Albani rahimahullah yang berkaitan dengan hadis ini. Qultu, Al-Imam Al-Albani mengatakan, wa zada Muslim wa ghairuhu fi riwayatin wa a'malikum. Dan telah ditambahkan oleh Al-Imam Muslim dan selain dari Imam Muslim dalam riwayat hadis ini, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Artinya konteks hadis ini yang tepat adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada tubuh-tubuh kalian dan tidak juga melihat kepada rupa-rupa kalian, akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Sedangkan yang di dalam kitab ini yang pertama saya baca dan dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau berhenti kepada ila qulubikum saja. Maka dikatakan oleh Al-Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, wa hadhihi ziyadatu hammatun jiddan. Tambahan wa a'malikum dan amalan-amalan kalian ini adalah tambahan yang sangat penting sekali. Lianna katsiran minan nasi yafhamuna al-haditsa biduniha fahman khati'an. Karena kebanyakan manusia memahami hadis ini tanpa tambahan wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian memahami hadis ini dengan pemahaman yang salah. Jadi artinya
Al-Imam Al-Albani tidak menyalahkan apa yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika berhenti kepada wa qulubikum. Tidak. Akan tetapi beliau mengingatkan ada sebagian orang dengan membaca hadis ini berhenti kepada wa qulubikum, mereka memahami hadis ini dengan pemahaman yang salah. Artinya sebagian yang lain ketika memahami hadis ini maka pemahamannya benar, tidak salah. Walaupun berhenti kepada wa qulubikum ila qulubikum. Allah melihat kepada hati-hati kalian untuk menentukan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, fa idza anta amartahum bima amarahum bihi syar'ul hakim min mithli i'fa'il lihyah wa tarki at-tashabbuh bil kuffar wa nahwi dhalika min at-takalif asy-syar'iyyah ajabuka bi anna al-'umdata 'ala ma fil qalbi wahtajju 'ala za'mihim bi hadzal hadits. Maka apabila engkau perintahkan sebagian manusia dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memanjangkan jenggot, seperti tidak bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dan yang serupa dengan perintah-perintah syariat, maka sebagian manusia menjawab engkau bahwasanya yang penting itu hati. Benar enggak? Pernah dapat enggak? Enggak apa-apa, yang penting hati. Dan inilah yang dikritisi oleh Al-Imam Al-Albani. Wahtajju ala za'mihim bihadzal hadits. Dan sebagian mereka ketika ditanya bahwasanya yang penting hati, mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil, sebagai hujjah. Walaupun apa yang telah mereka pahami dari hadis ini adalah salah. Bahwasanya yang penting hati saja sehingga seseorang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duna an ya'lamu bihadhihi az-ziyadah as-sahihah ad-dallati ala anna Allah tabaraka wa ta'ala yanzuru aidan ila a'malihim. Tanpa mereka mengetahui dengan tambahan yang benar dalam hadis tersebut yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan kedudukan seseorang juga dengan melihat amalan-amalan mereka. Fa in kanat salihatan qabilaha wa illa raddaha alaihim kama tadullu ala dhalika adidun minan nusus ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka kata Al-Imam Al-Albani, apabila amalan-amalan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang saleh, ikhlas di dalamnya dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Kalaupun tidak sesuai dan tidak menjadi amalan yang saleh, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan dalam banyak dari nas-nas, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam perkara kami yang bukan dari apa yang dalam perkara tersebut, maka perkara tersebut ditolak. Ini perkataan Al-Imam Al-Albani yang menunjukkan bahwasanya tambahan wa a'malikum dalam hadis ini adalah yang harus diperhatikan, karena ditakutkan sebagian orang memahami hadis tersebut dengan hadis ini dengan pemahaman yang salah. Kemudian beliau menyatakan, wal haqiqatu annahu la yumkinu tasawwuru salahil qulubi illa bi salahil a'mal. Kemudian beliau sebutkan pemahaman yang benar. Pada hakikatnya tidak mungkin dibayangkan dan dipahami kesalehan hati-hati seseorang. Hati menjadi saleh tidak mungkin menjadi hati yang saleh kecuali apabila amalan-amalannya itu saleh.
Wala salahal a'mali illa bi salahil qulub. Dan tidak mungkin amalan menjadi amalan yang saleh kecuali hatinya dipenuhi dengan kesalehan. Artinya beliau mengatakan, ketika hadis ini pun berhenti kepada ila qulubikum, bukan berarti menafikan bahwasanya amalan itu tidak penting. Walaupun yang dibahas dalam hadis ini adalah tentang kesalehan hati, menunjukkan hati tidak akan saleh kecuali amalan-amalan seseorang itu saleh. Dan amalan-amalan seseorang tidak akan saleh kecuali apabila hatinya saleh, karena satu kesatuan. Wa qad bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmala bayanin fi hadits Nu'man ibni Bashir. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut dengan sebaik-baik penjelasan dalam hadis Nu'man ibn Bashir. Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, maka ketahuilah bahwasanya di tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila daging tersebut dalam keadaan saleh, maka semua apa yang ada pada tubuh orang tersebut dalam keadaan saleh juga. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging itu rusak, tidak ada kesalehan, tidak ada ketakwaan, maka seluruh tubuh itu akan menunjukkan kerusakan dari segumpal daging. Ala wahyal qalb, maka kata Rasulullah, ketahuilah itu adalah hati. Artinya dalam hadis ini, hati dan amalan seseorang itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika diingatkan, hendaklah bertakwa kepada Allah, hendaklah engkau takut kepada Allah, sebagian orang berkilahnya dengan apa? Dengan mengatakan yang penting hati. Maka dalam hadis ini Rasulullah jelaskan, hati yang saleh, yang di dalamnya ada ketakwaan, maka akan nampak dalam amal perbuatan seseorang. Sebaliknya, hati yang tidak saleh akan nampak dalam perbuatan seseorang juga. Sebagian akhwat ketika diingatkan untuk berjilbab dengan jilbab syar'i, mereka jawabnya apa? Yang penting hatinya berjilbab. Nah, dan ini adalah suatu hal yang salah. Amalan-amalan lahiriah berkaitan sangat erat sekali dengan amalan-amalan batin. Ketika seseorang asupannya itu adalah sesuatu yang buruk, maka hatinya itu adalah hati yang buruk. Ketika asupannya yang dilihat adalah perkara yang baik, yang didengar adalah sesuatu yang saleh, yang diucapkan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya hatinya itu adalah hati yang baik. Karena dikatakan al-ina'u bima fihi yandah. Teko itu akan keluar dari tekoknya tergantung ketika dituangkan apa yang ada di dalamnya. Kita kan sering ngopi, sering ngeteh, sering minum susu. Apabila kita masukkan susu di teko, kemudian kita tuangkan kepada seseorang, maka yang keluar susu. Begitu juga ketika kita masukkan ke teko tersebut kopi ataupun teh, maka yang keluar kita ketika kita tuangkan teh ataupun kopi sesuai yang apa yang ada di dalamnya di teko tersebut. Dan ini menjadi mathal, perumpamaan untuk orang-orang Arab, bahwasanya al-ina bima fihi yandah. Teko itu tergantung apa yang diisinya, maka itu yang dituangkan. Ketika yang dimasukkan adalah sesuatu yang baik dalam hati, maka yang keluar adalah baik. Marah dia menyebutkannya istighfar, ketika kaget, kecewa mengucapkan Allahul Musta'an. Ketika kaget juga, ketika senang dia bertakbir. Sekarang sebagian orang ketika kaget mengucapkan kebun binatang. Bener nggak? Ini menunjukkan hatinya itu hati yang jelek, tidak baik. Ada yang kebun binatang, ada lagi yang perkataan binatang diselewengkan sedikit seakan-akan menjadi perkataan yang baik,
yang mana tidak layak saya sebutkan di majelis yang mulia ini. Maka itu adalah menunjukkan hatinya adalah hati yang kurang baik. Disebutkan juga oleh beliau, wa hadithihil akhar, dan hadis yang lain yang berkaitan tentang hubungan yang sangat erat antara lahiriah dengan batin. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ay qulubikum. Hendaklah kalian menyempurnakan dan meratakan saf-saf kalian. Sempurnakan saf, luruskan saf, jangan berkelok-kelok safnya, yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Rasulullah katakan, la tusawunna sufufakum, kalian luruskan saf kalian. Kalau tidak melakukan hal tersebut, hati-hati kalian, wajah-wajah kalian akan berbelok-belok dan tidak lurus. Di dalam hadis ini disebutkan, kalian wahai para sahabat, luruskan saf kalian. Luruskan saf kalian, sempurnakan saf kalian, ratakan. Apabila saf kalian rata, kalian rapat, kalian bersatu padu, maka hati-hati kalian menjadi hati yang bersatu padu. Artinya apabila saf kalian tidak rata, saf kalian tidak lurus, yang satu lebih ke depan, yang satu mundur, dan tidak ada saling menasehati di antara kaum muslimin ketika akan menegakkan sholat, maka hati-hati kalian pun akan compang-camping dan tidak ada persatuan dan kesatuan di tengah orang-orang yang menunaikan ibadah yang luar biasa, sholat tersebut. Menunjukkan ibadah lahiriah sangat berkaitan sekali dengan apa yang ada di hati. Persatuan yang ada di hati yang mengikat kaum muslimin diawali dari sholat. Apabila sholatnya benar, shafnya lurus, maka hati-hati kaum muslimin akan lurus di antara mereka, menjadi pribadi-pribadi ruhama bainahum, saling menyayangi di antara mereka, tidak saling mengolok-olok, menunjukkan ikatan yang sangat kuat. Dan menunjukkan juga, mungkin tambahan dari pembahasan hadis ini, bahwasanya menyempurnakan shaf hukumnya wajib. Menyempurnakan shaf hukumnya wajib. Dan tidak menyempurnakan shaf termasuk dosa besar. Allahu Akbar. Dalam sholat juga ada dosa besar berarti. Karena Rasulullah menyebutkan ancaman khusus dalam satu kemaksiatan. Apabila ada ancaman khusus dalam satu kemaksiatan, baik itu di dunia ataupun di akhirat, menunjukkan dosa tersebut bukan dosa kecil, akan tetapi dosa besar. Lebih-lebih yang berkaitan dengan hati. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man wasala saffa wasalahullah. Siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung dia. Allahu Akbar. Wa man qata'a as-saffa qata'ahu Allah. Siapa yang memutus saf, maka Allah putus dia. Antum bayangkan dalam sholat seseorang bisa melakukan dosa, bahkan dosanya dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar itu tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Kecuali dengan bertaubat. Sehingga apabila membiarkan shaf itu ada yang lepas, kemudian dia meninggalkan shaf tersebut, maka dia telah melakukan dosa besar. Sehingga Rasulullah katakan, man wasala shaffa wasalahullah. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah sambung semua perkara dia. Artinya Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia. Perkaranya akan digampangkan oleh Allah, baik dalam sholat ataupun di luar masjid, semuanya dimudahkan. Jadi apabila orang melakukan amalan ini, semua perkaranya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus kita yang masuk shaf. Bisa jadi kita lihat di pojokan ada mungkin saat yang kalau model saya yang besar tidak muat. Kita cari yang kecil, banyak anak-anak kecil. Kita kondisikan biar mereka nggak ribut juga. Ayo isi sana. Nah seperti ini juga kita termasuk dari
memerintahkan supaya shaf sempurna sehingga kita masuk dari bagian hadis tersebut. Sebaliknya orang yang tidak memperhatikan shaf, Allah Subhanahu wa taala putus semua perkaranya, nasallahu alafiyah. Kalau sudah diputus oleh Allah, tidak akan ada keberkahan, tidak ada keberuntungan. Nasallahu alafiyah wassalamah. Dimenunjukkan dalam hadis ini bahwasanya apa yang ada dalam lahiriah seseorang itu menunjukkan apa yang ada di hati seseorang. Sebagaimana keserupaan penampilan seseorang itu akan menjadikan suatu kelompok akan menjadi saling saling menyatu dan saling bisa mereka bersama dalam setiap keadaan. Salah satu fungsinya untuk menyamakan hati dan menyamakan pikiran. Antum saja kalau misalnya lagi jalan papasan sama orang yang rupanya mirip dengan kita. Kita berjenggot ketemu sama orang berjenggot, hati nengok nggak? Kita walaupun nggak kenal, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita pakai peci, lihat orang pakai peci, oh kita salam. Apalagi pecinya hitam bertemu dengan peci hitam, beda lagi, assalamualaikum. Itu menunjukkan bahwasanya kesamaan itu akan mengikat seseorang. Ketika kita lihat ini sama alamatnya, sama kotaknya, sama RT-nya, begitu ketemu enak, mencair. Kalau kita ketemunya di sini biasa saja. Kalau misalnya kita lagi umroh, lagi haji, ketemu di lift hotel, ketemu sama, oh ini orang mana? Saya orang Indramayu. Oh saya sama orang Indramayu. Padahal yang satu di Sukra, yang satu di kota, jauh. Tapi ada apa? Ketemu itu mencair langsung ngobrol. Atau ketemu lagi sama orang Indonesia. Yang satu orang Ambon, yang satu orang Papua atau orang Aceh. Tapi karena sama-sama ada kesamaan Indonesia, maka bisa ngobrol, bisa mencair. Jadi kesamaan itulah yang akan menjadikan seseorang bisa bersatu. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Imam Albani rahimahullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Wa huwa waridun fil jamalil maddi al masyru', dan ini kata beliau berkaitan dengan keindahan materi yang disyariatkan, khilafan li dhannil kathirin, dan ini menyelisihi dengan apa yang telah dipersangkakan oleh sebagian orang. Beliau pun membawakan dalil-dalil yang menunjukkan minal kitabi was sunnah ad-dallati ala anna tafadulal ibadi fid darajati fil jannah innama huwa binnisbati lil a'malis salihah kathratan wa qillatan. Dalam dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bahwasanya kedudukan hamba-hamba Allah di surga itu tergantung dari amal-amal soleh yang telah mereka lakukan. Baik itu sedikit ataupun banyak akan menentukan kedudukan yang mereka miliki. Dan ini termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikullin darajatun mimma 'amilu." Maka dari setiap itu memiliki kedudukan-kedudukan dari apa yang telah mereka amalkan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah." Dalam hadis qudsi Allah berkata, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian yang saya hitung untuk kalian. Kemudian kata Allah, saya penuhi untuk kalian apa yang telah saya janjikan. Maka siapa yang mendapati kebaikan, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian beliau pun mengatakan, "Wa kaifa yuqal an la yanzurullahu ilal amali kal ajsadi was suwar wa huwa al asasu fi dukhulil jannati ba'dal iman kama qala ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Bagaimana mau
termasuk wa kaifa yuqal, bagaimana untuk dikatakan sebagai hal yang masuk akal ketika Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada amalan seseorang seperti ke tubuh dan ke rupa seseorang, padahal amalan ini adalah pondasi untuk seseorang masuk surga setelah keimanan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang telah kalian amalkan. Jadi ini menunjukkan pentingnya amalan, dan amalan itu memiliki kedudukan yang sangat besar, dan menunjukkan juga bahwasanya dikatakan oleh Imam Albani, hadis ini terkadang disalahartikan oleh sebagian kaum muslimin ketika memahami hadis ini, sehingga ketika ditegur dan diingatkan mereka mengatakan, kami yang penting hatinya saja yang baik ataupun yang bertakwa. Dalam hadis ini perawinya adalah Abu Hurairah. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah Abdurrahman ibn Sakhr. Beliau ini Abdurrahman ibn Sakhr namanya, kunyahnya Abu Hurairah. Dan beliau ini adalah dari negeri Yaman, dari suku Daus. Suku Daus di negeri Yaman. Sehingga beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Khaybar. Jadi di bulan Muharram tahun 7 Hijriah, maka pada saat itulah Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Sehingga beliau ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 4 tahun saja. 4 tahun. Dari tahun 7 Muharram sampai tahun 11 Hijriah, Rabiul Awal tanggal 12 Rasulullah wafat. Hanya sekitar itu saja. Maka beliau selama 4 tahun ini, karena beliau itu adalah orang miskin, tidak punya harta, tidak punya keluarga kecuali ibunya saja yang bersama dengan beliau, maka beliau senantiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar dan senantiasa menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Sehingga beliau meriwayatkan sebanyak kepada kita 5.374 hadis. Banyak sekali. Dan yang meriwayatkan dari Abu Hurairah lebih dari 800 orang dari kalangan sahabat dan dari kalangan tabi'in. Beliau sangat banyak sekali. Karena beliau apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, maka beliau langsung nempel Rasulullah. Dan tidaklah beliau berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika Rasulullah masuk rumah. Dia sudah tidak bisa. Maka apabila Rasulullah masuk rumah, maka beliau mengulang-ulang hafalannya, sehingga sebagian orang ketika mendapati Abu Hurairah ini meriwayatkan dengan riwayat yang sangat banyak, mereka bertanya-tanya, kok hafalannya luar biasa. Maka disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya Abu Hurairah mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hafalan beliau itu jelek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, disebutkan dalam hadis, taquluna inna Aba Hurairah yukthirul haditha an Rasulillah. Kalian mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Wa taqulun ma lil muhajirin wal ansari la yuhadditsuna mithlahu.
kenapa orang-orang Muhajirin dan Al-Ansar yang lainnya tidaklah meriwayatkan hadis yang banyak seperti Abu Hurairah? Maka kata Abu Hurairah, inna ikhwanil muhajirin kana yashghaluhum as-safaqu bil aswaq. Adapun saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin, mereka sibuk dengan dagangan di pasar, karena orang muhajirin ini pedagang. Wa kana ikhwani minal ansar yashghaluhum amalu amwalihim. Adapun saudara-saudaraku dari kalangan Ansar, mereka sibuk dengan harta-harta mereka. Orang-orang Ansar sibuk dengan kebun mereka, dengan korma, sibuk dengan kebun mereka, sehingga mereka datang ke kebun mereka pagi, pulang sore. Orang-orang Muhajirin, mereka di pasar, toko tutup baru bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau toko tutup kecapean, istirahat di rumah. Maka kata Abu Hurairah, wa kuntu imra'an miskinan min masakini suffah. Adapun saya orang miskin. Saya ini termasuk orang yang tinggalnya di Suffah, di masjid, di pojokan masjid, bersama dengan orang-orang yang lemah. Alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni fa ahduru hina yaghibun wa a'i hina yansawna. Dan saya senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perut yang penuh. Artinya apa? Apabila Rasulullah punya makan, maka Abu Hurairah juga makan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi tidak ada makanan, maka Abu Hurairah pun tidak makan. Tergantung dari keadaan Rasulullah. Maka beliau katakan, fa ahduru hina yaghibun. Maka saya ini ada ketika orang-orang Ansar dan Muhajirin sibuk. Wa a'ihina yansawna, dan saya memahami dan ingat ketika orang-orang Muhajirin dan Ansar itu mereka tidak ingat. Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, dan sungguh pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyukum yabsutu thawbahu fayakhudhu min hadithi hadha summa yajma'uhu ila sadrihi fa innahu lam yansa syai'an sami'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa di antara kalian yang menjadikan bajunya itu ada di atas tanah, fayakhudhu min hadithi hadha, kemudian dia mengambil hadis dariku, kemudian dia kumpulkan, bajunya dia ambil kembali dan dia taruh di dadanya. Maka kata Rasulullah, siapa yang melakukan hal tersebut, fa innahu lam yansa syai'an sami'ahu, maka dia tidak akan lupa sedikit pun dari apa yang telah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung fabasattu burdatan alayya hatta faragha min hadithi. Langsung saya buka baju saya ataupun selendang saya, kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berbicara, langsung saya ambil, kemudian saya dekap. Fama nasitu ba'da dzalikal yaumi syai'an haddatsani bihi. Setelahnya setelahnya Abu Hurairah tidak pernah melupakan sedikit pun apa yang telah dikatakan oleh Rasul. Tidak pernah lupa sedikit pun. Karena ini termasuk mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Berapa tadi jumlahnya? 5.374. Walaupun demikian, sering saya katakan Abu Hurairah itu memiliki dua bejana ilmu. Kata Abu Hurairah, yang satu saya sebar, yang satu saya tahan. Kalau yang kedua saya sebar lagi, ini bisa pindah. Artinya bisa digorok saya. Bisa mati saya. Jadi menyampaikan ilmu itu tidak harus ini ilmu kemudian kita sampaikan, kemudian efeknya jadi fitnah. Ini yang ditakutkan oleh Abu Hurairah. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya itu harus disampaikan secara khusus.
Karena apabila disampaikan langsung saja kepada kaum muslimin, ditakutkan mereka salah paham. Dipahami sesuai dengan keadaan politik, dipahami sesuai dengan keadaan kaum muslimin pada saat itu, sehingga Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadis yang bejana yang kedua. Dikatakan waqad, para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka pun merekomendasikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar, ya Abu Hurairah, anta kunta alzamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahfadhana li hadithihi. Wahai Abu Hurairah, kata Abdullah bin Umar, engkau adalah orang yang paling dekat sekali dengan Rasulullah selama 4 tahun terakhir, dan engkau adalah orang yang paling banyak sekali menghafal hadis. Sehingga kata Abu Hurairah sendiri, beliau mengatakan tidak ada orang yang lebih banyak hadisnya dari aku, kecuali satu orang saja, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As hadisnya itu lebih banyak daripada Abu Hurairah. Fa innahu yaktub wa ana la aktub. Kata Abu Hurairah, saya ini ummi, tidak bisa menulis dan membaca. Adapun Abdullah ibn Amr adalah orang yang bisa menulis, sehingga kalau Rasulullah lagi ngomong ditulis oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, sehingga tulisan dia itu sangat banyak sekali. Akan tetapi riwayat yang disampaikan Abu Hurairah lebih banyak daripada riwayat yang disampaikan oleh Abdullah. Abdullah saya lupa berapa. Tidak sampai 2000. Tidak sampai. Disebabkan karena Abdullah ibn Amr bin al-As tinggalnya itu di Mesir. Kemudian pindah lagi ke Taif sampai kalau tidak salah wafat di Taif. Adapun Abu Hurairah, dia tinggal di kota Madinah. Jarang sekali beliau keluar dari kota Madinah, sehingga banyak manusia yang belajar kepada para sahabat, di antaranya kepada Abu Hurairah. Dikatakan oleh Talhah bin Ubaidillah, wallahi ma ashukku annahu sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam nasma' wa alima ma lam na'lam. Kata Talhah bin Ubaidillah, salah seorang 10 orang yang mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwasanya dia di surga, dan 10 orang yang pertama kali masuk Islam, beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah sedikit pun meragukan bahwasanya Abu Hurairah mendengar perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah kami dengar, dan dia mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat thiqah, percaya kepada Abu Hurairah. Walaupun masuk Islamnya di tahun ke-7 dan dekat dengan Rasulullah hanya 4 tahun saja, akan tapi para sahabat mengiyakan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beda dengan orang-orang Syiah, beda dengan orang-orang sekuler. Mereka orang-orang sekuler, orang-orang liberal, dan diawali oleh orang-orang Syiah, mereka membenci Abu Hurairah, menuduh dengan tuduhan bahwasanya Abu Hurairah berdusta. Masa 4 tahun hadisnya segitu banyaknya? Beda dengan para sahabat. Diwakili oleh Talha ibn Ubaidillah mengatakan, kami para sahabat tidak pernah meragukan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kami tidak mendengar, dia mendengar. Kami sibuk dalam dagangan. Talha ini pedagang besar. Dia sibuk di pasar. Dan dia mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Dan disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu apabila meriwayatkan hadis, senantiasa beliau mendahuluinya dengan perkataan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim As-Sadiqul Masduq, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim kunyahnya Nabi, As-Sadiqul Masduq, yang benar dan dibenarkan.
Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, secara sengaja, maka dia mengambil tempat di api neraka. Ini beliau menyebutkan hadis ini terlebih dahulu. Kemudian setelahnya beliau meriwayatkan hadis yang banyak, diawali dengan hadis ini. Sehingga ketika orang-orang meragukan Abu Hurairah, bahkan membenci Abu Hurairah, menuduh Abu Hurairah dengan tuduhan-tuduhan yang menunjukkan apa yang ada di hati mereka yang berkaitan dengan kebencian kepada ahli hadis pertama dari kalangan sahabat ini, menunjukkan mereka tidak mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki seorang ibu. Yang ibu tersebut tinggal bersama dengan Abu Hurairah. Dan pada saat itu Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah masih dalam keadaan musyrikah, dalam keadaan tidak beriman. Dan Abu Hurairah senantiasa mengajak ibunya supaya masuk Islam. Maka ketika Abu Hurairah mengajak ibunya supaya masuk Islam, suatu ketika ibunya berkata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang jelek. Tidak kuat Abu Hurairah, lari dari rumahnya menangis, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, doakan ibu saya supaya masuk Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, tunjukkanlah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pulang ke rumahnya setelah mendengar sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya. Karena para sahabat mencintai Rasulullah mengalahkan apapun juga. Begitu sampai rumah, dia mau masuk ke rumah, kata ibunya, "Jangan masuk dulu, tunggu." Kemudian dia mendengar percikan air. Kemudian mau masuk lagi, "Jangan, saya mau pakai baju," kata ibunya. Setelah selesai, ibunya mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Menangis Abu Hurairah dengan tangisan yang luar biasa. Tangisan yang luar biasa. Tadi dia menangis sedih, sekarang menangis bahagia. Dua tangisan dalam waktu yang berdekatan akan tapi memiliki makna yang berbeda. Yang pertama kecewa, yang kedua tangisan bahagia. Maka ibunya dituntun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi kabar gembiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Hurairah bahwasanya ibunya telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha, doakanlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang yang beriman cinta kepada saya dan ibu saya. Dan saya pun dan ibu saya cinta kepada orang-orang yang beriman. Tidak ada rasa benci dan tidak ada rasa dengki kepada orang-orang yang beriman." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma habib Aba Hurairah wa ummuhu ila ibadikal mu'minin wa habibhum ilaihim." Ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya itu senantiasa cinta kepada orang-orang yang beriman, hamba-hambamu. Dan jadikanlah orang-orang yang beriman supaya mereka senantiasa cinta kepada Abu Hurairah dan cinta kepada ibunya. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani." Tidaklah ada seorang yang beriman kapanpun itu, dimanapun itu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuh besar dalam fitratul Islam, tidaklah dia mendengar tentang aku, walaupun tidak pernah melihatku, tidak pernah bermuamalah denganku, kecuali dia mencintai saya. Karena ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, orang-orang yang sok kritis kepada Abu Hurairah, mereka ragu kepada Abu Hurairah, mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keras dan sangat keji kepada Abu Hurairah,
menunjukkan bahwasanya mereka tidak mendapatkan bagian dari hadis ini, bahwasanya mereka bukan termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tentu termasuk dari ahli, termasuk ulamanya para sahabat. Bahkan Abdullah bin Abbas apabila beliau bersama dengan Abu Hurairah, kemudian ada pertanyaan, maka kata Abdullah bin Abbas kepada Abu Hurairah, "Aftihi ya Aba Hurairah faqad ja'atka mu'tilah." Wahai Abu Hurairah, jawablah pertanyaan tersebut. Padahal Abdullah bin Abbas ulama juga, akan tapi apabila dibandingkan tentu berbeda dengan Abu Hurairah. Maka kata Abdullah bin Abbas, ini adalah bagian engkau. Apabila ada pertanyaan, maka engkaulah yang bisa untuk menjawabnya. Dan disebutkan oleh para ulama, beliau wafat sebelum tahun 60. Karena berbeda-beda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 57, di dalam kitab ini 57. Ada yang mengatakan 58, ada yang mengatakan 59. Yang jelas sebelum tahun 60. Karena Abu Hurairah telah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah engkau pertemukan aku dengan tahun ke-60. Jangan engkau pertemukan aku." Sehingga beliau wafat sebelum tahun 60, setelah wafatnya Aisyah, setahun setelah wafatnya Aisyah. Karena Aisyah ketika wafat, yang menjadi imam untuk sholat jenazahnya adalah Abu Hurairah. Dan ketika beliau wafat, ketika akhir hayatnya, beliau menangis sejadi-jadinya. Maka orang-orang yang berada di sekitarnya mengatakan, "Ma yubkik?" Apa yang menjadikan engkau menangis? Maka Abu Hurairah mengatakan, "Ma abki ala dunyakum hadhihi." Saya tidaklah menangis bukan karena dunia kalian ini. Lakin ala bu'di safari, saya menangis karena perjalanan saya ini setelah kematian akan sangat panjang sekali. Panjang tahapan hari kiamat. Dari di alam barzah, kemudian mahsyar, kemudian hisab, kemudian mizan, ditimbang, kemudian setelahnya sirat, dan kemudian surga dan neraka. Panjang sekali. Kemudian beliau pun mengatakan, wakillati zadi. Kemudian perjalanan yang panjang ini akan tapi bekal saya sedikit. Allahu Akbar. Seorang dari Abu Hurairah mengatakan bekalnya itu sedikit, padahal beliau memiliki ibadah yang luar biasa dan menyampaikan hadis yang sangat banyak. Sampai sekarang manusia mengatakan Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Sampai hari kiamat, maka Abu Hurairah ini ganjarannya tidak pernah putus. Terus amal jariahnya terus selama manusia mengatakan berkata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Maka Rasulullah dan Abu Hurairah terus ganjarannya itu bertambah selama mereka mengatakan hadis yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tapi beliau menangis sejadi-jadinya, takut untuk bertemu dengan perjalanan yang sangat jauh karena merasa perbekalan beliau sangatlah sedikit. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan membahas kandungan hadis ini. Tadi kita membaca tahqiq saja dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan membahas biografi Abu Hurairah. Walaupun nanti pembahasan kita dalam kandungan hadis ini tidak jauh dari apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah yang berkaitan dengan kesalehan hati adalah kesalehan amal perbuatan dan harus ada hubungan di antara keduanya, tidak boleh lepas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.